Sahabat kisahkan, pernahkah Anda membayangkan bahwa ketika kematian mendekat, justru bukan rasa takut yang datang, melainkan sebuah hadiah dari surga? Kita hidup di zaman ketika kesuksesan seringkali diukur dari seberapa tinggi jabatan kita, seberapa banyak followers kita, atau seberapa besar kekayaan kita. Tapi hari ini, mari kita renungkan, bagaimana jika derajat tertinggi kita di sisi Allah ternyata ditentukan oleh satu hal yang sering kita abaikan. Bakti kepada ibu. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita terlalu sering lupa bahwa ridho Allah bergantung pada ridho orang tua, terutama ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini bukan sekadar untaian kata indah, ini adalah petunjuk hidup, kompas surgawi, yang sering kita abaikan demi ambisi duniawi. Apa artinya bakti di zaman sekarang? Bakti bukan hanya sekadar mencium tangan ibu. Bakti adalah tidak membantah ketika beliau berbicara, walau kita merasa benar, mendahulukan kebutuhannya. Bahkan saat kita sedang lelah, menyediakan waktu, bukan sisa waktu, menahan emosi ketika lelah, dan tetap memilih lembut dalam ucapan. Kita tidak hidup di masa sahabat, kita hidup di era digital, tapi bakti tetap bisa dijalankan dan harus. Berikut beberapa langkah praktis untuk menghidupkan kembali makna bakti dalam hidup kita hari ini. Sediakan waktu khusus tanpa gangguan, luangkan waktu, quality time, bersama ibu setiap hari, tanpa ponsel. Dengarkan beliau, temani beliau. Bagi mereka, itu adalah bentuk cinta terbesar. Penuhi kebutuhan fisik dan psikis. Kadang ibu tidak butuh uang Anda, tapi butuh sapaan Anda, butuh kabar, butuh Anda hadir, meski hanya lewat panggilan video. Doakan ibu secara konsisten. Setiap selesai salat, sebut nama ibu Anda dalam doa. Robirhamhuma kama robbayani shaghira. Ini amalan yang bisa membuka pintu-pintu langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, lalu mereka istiqamah, maka turunlah malaikat kepada mereka seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Ketika ajal mendekat, orang-orang yang hidup dalam ketaatan akan disambut bukan dengan ketakutan, tapi dengan kabar gembira. Bayangkan, seorang pemuda, bahkan sebelum meninggal, sudah didatangi oleh Huriyah, bidadari surga, karena baktinya kepada sang ibu, bukan karena prestasi dunia, tapi karena ia selalu mendahulukan izin dan ridho ibunya. Sahabat kisahkan, mungkin Anda sedang sibuk mengejar impian, menyusun masa depan, tapi jangan pernah lupakan seseorang yang telah berjaga sepanjang malam saat Anda sakit, yang mendoakanmu dalam diam, bahkan ketika Anda tidak sempat menengoknya. Jika Anda ingin melihat jalan tercepat menuju surga, lihatlah kaki ibumu, di sanalah gerbangnya. Maka hari ini, sebelum tidur, hubungi ibumu, peluk jika bisa, minta maaf jika pernah mengabaikannya. Doakan ia dengan tulus, karena bisa jadi derajatmu di surga ditentukan dari satu kalimat restu darinya.